pengusaha tambang Samintan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang batubara. Ia langsung ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung pada 28 Maret 2026 dini hari. Kasus ini berkaitan dengan perusahaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhuk. Dalam penyidikan, Samintan disebut sebagai beneficial owner perusahaan tersebut. Masalahnya, izin usaha perusahaan ini sudah dicabut sejak 2017. Namun, aktivitas tambang diduga tetap berjalan hingga 2025. Penyidik menduga, penambangan tetap dilakukan secara ilegal. Batu bara tetap dijual ke pasar dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah. Bahkan, diduga ada keterlibatan oknum pejabat dalam pengawasan tambang. Kasus ini juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Sebelumnya, Satgas pemerintah bahkan pernah menjatuhkan denda administratif hingga 4,2 triliun rupiah. Namun, kewajiban itu disebut tidak pernah dipenuhi. Saat ini, total kerugian negara masih dihitung oleh BPKP. Ini bukan pertama kalinya Samintan tersandung kasus hukum. Pada 2019, ia sempat terjerat perkara suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga memberikan 5 miliar rupiah kepada Eni Maulani Saragih. Namun pada 2021, pengadilan membebaskannya dari seluruh dakwaan. Samintan dikenal sebagai pengusaha tambang yang memulai karir sebagai auditor. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara sebelum berkarir di firma akuntansi global seperti KPMG dan Deloitte. Pada awal 2000-an, ia mendirikan perusahaan investasi Renaissance Capital Asia dan mulai mengembangkan bisnis di sektor pertambangan. Sejak 2007, ia aktif membangun bisnis batubara melalui PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk yang sempat melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2010. Perusahaan tersebut berhasil menghimpun dana sekitar 5,17 triliun rupiah dari penawaran umum perdana saham, sebelum akhirnya menghadapi tekanan bisnis dan delisting pada 2020. Namanya juga sempat dikenal secara global setelah menjabat sebagai Chairman Bumi PLC di London Stock Exchange. Bahkan pada 2011, ia masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes dengan kekayaan sekitar 940 juta dolar AS. Kini, perjalanan bisnisnya kembali dibayangi kasus hukum besar. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi akhir dari kasus panjang, atau justru membuka skandal yang lebih besar lagi? Subscribe sekarang untuk update terbaru kasus korupsi besar dan berita nasional terkini. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.